Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Hari ini tanggal bentar aku cek. Hari ini tanggal 10 September 2025. Di kejauhan kita bisa melihat kereta api Pandanwangi bergerak masuk ke stasiun Kalisat. Nah, sebentar lagi aku akan jelaskan kenapa aku bikin konten hari ini dan apa yang akan terjadi di hari ini, teman-teman. Ini kereta api Pandanwangi ya, dari Ketapang, Banyuwangi tujuan Jember, masuk stasiun Kalisat di jalur nomor 2. Oke, itu dia. Oke, untuk kereta api Pandanwangi masuk dan berhenti di stasiun Kalisat di jalur nomor 2. Nah, oke, aku akan jelaskan teman-teman. Jadi, hari ini tanggal 10 September 2025, aku dapat kabar bahwa kereta api Probowani dari Surabaya tujuan Ketapang, Banyuwangi mengalami keterlambatan yang cukup signifikan, teman-teman. Nah, dari keterlambatan kereta api Probowani itulah yang kemudian menyebabkan jadwal dari kereta api Probowani itu lebih mundur dibandingkan biasanya. Normalnya kereta api Probowani akan masuk dan berhenti di stasiun Kalisat itu sekitar pukul 10 lebih 20 menit ya, sekitar jam segitu. Nah, karena ada keterlambatan kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam, akhirnya kereta api Probowani mundur dan harus bersilang dengan kereta api Pandanwangi di stasiun Kalisat. Uniknya, bukan hanya bersilang dengan kereta api Pandanwangi di stasiun Kalisat, melainkan kereta api Probowani nantinya juga akan menunggu bersilang dengan kereta api Wijayakusuma di stasiun Kalisat. Dan mungkin juga kalau sama-sama tepat ya antara kereta api Wijayakusuma dan kereta api Ijen Express, kemungkinan akan terjadi pertemuan 3 kereta di stasiun Kalisat. Bukan silang susul melainkan pertemuan 3 kereta. Tapi nanti kita lihat saja nanti bagaimana apa yang akan terjadi, karena ini baru saja kereta api Pandanwangi masuk dan sebentar lagi kereta api Probowani akan masuk dan bersilang dengan kereta api Pandanwangi di stasiun Kalisat. Seperti itu ya. Jadi untuk pertama, kereta api Probowani mengalami keterlambatan bersilang dengan kereta api Pandanwangi di stasiun Kalisat. Kemudian nanti akan bersilang dengan kereta api Wijayakusuma juga di stasiun Kalisat. Seperti itu teman-teman. Dan kita akan lihat proses yang terjadi ke depannya. Untuk itu ditonton terus videonya sampai selesai. Nah itu ya, kita bisa lihat di jalur 2 sudah standby kereta api Pandanwangi dari Ketapang tujuan Jember. Kemudian sebentar lagi akan masuk kereta api Probowani dari Surabaya tujuan Ketapang. Nah, untuk kereta api Pandanwangi nanti akan diberangkatkan setelah kereta api Probowani masuk di jalur 3 kalau nggak salah ya, di jalur 3 stasiun Kalisat. Seperti itu. Jadi kereta api Pandanwangi ini hanya sekedar menunggu bersilang saja dengan kereta api Probowani. Dan setelah kereta api Probowaninya masuk, baru kereta api Pandanwangi diberangkatkan. Seperti itu. Nah, uniknya nanti ya, kalau sampai kereta api Ijen Express itu tepat waktu, kemudian kereta api Wijayakusuma juga tepat waktu, itu normalnya akan bersilang di stasiun Kalisat. Nah, karena di stasiun Kalisat ini ada kereta api Probowani yang menunggu, artinya akan terjadi pertemuan 3 kereta sekaligus di stasiun Kalisat. Tapi itu kita akan lihat nanti ya. Bisa saja kereta api Ijen Express mengalami keterlambatan dan persilangannya tidak di stasiun Kalisat, melainkan di stasiun seperti misalnya stasiun Arjasa maupun stasiun Kotok. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kita lihat aja nanti ke depannya teman-teman, setelah kereta api Probowani masuk ya. Nah ini di kejauhan sebenarnya kereta api Probowani sudah mulai merangkak masuk ke stasiun Kalisat menggunakan lokomotif Vintek kalau nggak salah. Oke, jadi aku juga jelaskan kereta api Probowani ini mengalami keterlambatan karena terjadi berdasarkan info yang aku dapat dari beberapa WhatsApp grup ya. Kereta api Probowani ini mengalami keterlambatan sekitar 90 menit sampai 120 menit. Itu dikarenakan ada gangguan di salah satu kereta ekonominya teman-teman. Ini gangguannya itu kalau nggak salah gangguan korsleting, tapi itu masih belum bisa dipastikan apakah itu benar-benar korsleting atau bukan. Yang jelas ada trouble di stasiun Probolinggo tadi sekitar pukul 9.30-an lah ya. Seperti itu. Nah ini kereta api Probowani sudah merangkak masuk di jalur 3 stasiun Kalisat. Dan setelah kereta api Probowani masuk, kereta api Pandanwangi akan diberangkatkan. Nah kereta api Probowani kemudian akan menunggu
menunggu untuk bersilang dengan kereta api Ijen Express ya, kereta api Wijaya Kusuma dan juga nanti kereta api Ijen Express mungkin ya, gitu. Sekarang bisa kita lihat pukul 12.23 ya. Normalnya kereta api Pandanwangi memang jam segini masuk di Kalisat 12.23. Namun untuk kereta api Prabowangi ini normalnya masuk pukul 10.20. Artinya ada keterlambatan sekitar 2 jam teman-teman untuk kereta api Prabowanginya tuh. Benar ya, menggunakan lokomotif Vintek CC 201-9201 milik Depo Lokomotif Jember, seperti itu teman-teman. Nah, nantinya kereta api Prabowangi ini akan menunggu ya, menunggu di sini di stasiun Kalisat untuk bersilang dengan KA Wijaya Kusuma. Seperti itu. Oke, kereta api Prabowangi sudah duduk manis di stasiun Kalisat. Kita akan coba lebih maju sedikit karena di stasiun Kalisat ini sedang ada pengerjaan proyek teman-teman ya. Proyek ini ya, proyek pengembangan emplasmen dan jalur ya teman-teman ya. Tuh, akan bergerak sedikit maju ya depan ya. Kira aku udah lama banget ini nggak bikin video dan nggak jalan-jalan di rel ini, jadi kangen teman-teman, asli dah. Mantap. Oke, kita akan tunggu di sini saja sambil melihat KA Prabowangi dan KA Pandanwangi bersilang ya. Nah, kereta api Pandanwangi ini pastinya akan berangkat terlebih dulu karena kereta api Pandanwangi memang diburu waktu ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat teman-teman apa yang akan terjadi nanti setelah kereta api Pandanwangi berangkat. Nah, tuh kereta api Pandanwangi berangkat ya. Oke, kereta api Pandanwangi bergerak meninggalkan stasiun Kalisat ya, bersilang dengan kereta api Prabowangi. Nah, uniknya nih kereta api Prabowangi justru yang masuk belok ya teman-teman ya. Padahal yang masuk terlebih dahulu itu kan kereta api Pandanwangi. Ya karena itu tujuannya adalah untuk menyiapkan jalur kereta api Wijaya Kusuma di jalur 2. Karena apa? Karena nanti di jalur 2 teman-teman itu akan digunakan untuk kereta api Wijaya Kusuma melintas langsung, karena jalur lurus atau jalur utama di stasiun Kalisat ini adalah jalur 2. Sedangkan kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Kalisat ini tidak berhenti alias melintas langsung, seperti itu. Oke, ini akan sangat lama sekali dan akan sangat panjang proses persilangannya ya. Sekarang pukul, sebentar aku cek, pukul 12.26 kereta api Pandanwangi sudah meninggalkan stasiun Kalisat, seperti itu ya. Oke, saat ini pukul 12.39 ya, pukul 12.39. Untuk kereta api Prabowangi masih standby. Nah, barusan dapat kabar terbaru teman-teman. Jadi untuk kereta api Wijaya Kusuma yang seharusnya tidak berhenti di stasiun Kalisat, nantinya akan berhenti luar biasa alias BLB di stasiun Kalisat. Kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan Cilacap berhenti di Kalisat untuk menunggu bersilang dengan kereta api Ijen Express dan juga bersilang ya, menyilang kereta api Prabowangi teman-teman. Jadi gini, aku jelasin kenapa kereta api Wijaya Kusuma BLB atau berhenti luar biasa di stasiun Kalisat. Dikarenakan kemungkinan besar jalur 1 ini tidak akan digunakan untuk kereta penumpang teman-teman. Kenapa demikian? Karena jalur 1 masih dalam tahap pengerjaan proyek ya. Kalian bisa lihat tuh. Tuh, jalur 1 masih dalam tahap ini ya, dalam tahap perbaikan bisa dibilang begitu ya. Karena di jalur 4 pun juga tidak memungkinkan untuk bersilang karena tidak ada peron di situ. Nah, jadi siasatnya adalah kereta api Wijaya Kusuma alias KA 160 Wijaya Kusuma akan BLB atau berhenti luar biasa di stasiun Kalisat. Kemudian kereta api Prabowangi akan diberangkatkan setelah KA Wijaya Kusuma BLB ya. Nah, setelah kereta api Prabowangi diberangkatkan, kereta api Wijaya Kusuma tidak serta-merta langsung berangkat, melainkan harus menunggu kereta api Ijen Express yang ada di belakang KA Prabowangi. Seperti itu teman-teman. Jadi pertemuan 3 kereta yang kita harapkan ya sebetulnya ya, itu tidak akan terjadi karena jalur di stasiun Kalisat ini sedang
sedang dalam perbaikan alias masih ada proyek pengerjaan jalur ya. Jadi masih tidak bisa digunakan untuk persilangan secara reguler seperti itu. Jadi tidak apa-apa, karena ini juga sebuah momen dan ini juga mempersingkat waktu untuk kereta api Probowangi. Jadi kereta api Probowangi tidak perlu menunggu terlalu lama, karena takutnya nanti kalau andai kata kereta api Ijen Express tiba-tiba masuk juga di stasiun Kalisat dan ketiga kereta antara kereta api Ijen Express, Wijaya Kusuma dan Probowangi ini bertemu, maka yang akan terjadi adalah bisa jadi kereta api Probowangi justru akan disusul oleh kereta api Ijen Express seperti itu teman-teman, dan itu tidak akan efisien untuk kereta api Probowangi, mengingat ini terlambatnya sudah cukup tinggi ya, sudah 2 jam lebih bahkan sekarang. Yang harusnya berangkat stasiun Kalisat itu pukul 10.20-an, sekarang bahkan sampai pukul 11.41 pun ini masih menunggu di sini teman-teman. 12.41 ya, 12.41. Ini masih menunggu di stasiun Kalisat gitu. Jadi efisiensi untuk kereta api Probowangi juga. Ya, jadi meskipun kereta api Wijaya Kusuma nanti BLB di stasiun Kalisat itu tidak akan terlalu mempengaruhi, karena apa? Karena kereta api Wijaya Kusuma juga kereta yang bisa dibilang ekspres teman-teman, dan bisa mengurangi keterlambatan alias bisa mentaktis kelambatan yang awalnya misalnya 20 menit keterlambatan itu tiba-tiba nanti sampai di stasiun Bangil atau di stasiun Surabaya Gubeng kelambatannya berkurang jadi hanya tinggal 5 menit. Itu taktis. Taktis itu koordinasi antara PPKA maupun masinis yang bisa melakukan teman-teman seperti itu ya. Oke, jadi kita akan menunggu kereta api Wijaya Kusuma. Barusan sudah terdengar bel genta ya. Kereta api Wijaya Kusuma sudah merapat ke stasiun Ledo Ombo, dan artinya satu petak lagi kereta api Wijaya Kusuma akan masuk ke stasiun Kalisat seperti itu ya. Oke, ditonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, dapat dilihat di kejauhan petugas pintu perlintasan stasiun Kalisat di situ sudah membentangkan atau membentangkan lebih tepatnya ya, bendera kuning, double bendera kuning yang artinya semboyan 2B, artinya kereta api Wijaya Kusuma akan melakukan BLB atau berhenti luar biasa di stasiun Kalisat seperti itu. Nah, untuk semboyan 35 dari KA Wijaya Kusuma sendiri sudah mulai terdengar teman-teman ya. Oke, kita akan lihat proses berhenti luar biasa atau BLB dari kereta api Wijaya Kusuma untuk bersilang dengan 2 kereta di stasiun Kalisat, yakni dengan kereta api Probowangi dan juga kereta api Ijen Express.
Oke, kereta api Wijaya Kusuma berhenti luar biasa atau BLB di stasiun Kalisat. Tuh. Padahal ini dulu aktivitas reguler ya, sehari-hari padahal ya. Waktu KA Wijaya Kusuma masih berhenti normal di stasiun Kalisat. Tapi sekarang ini menjadi sebuah momen karena seharusnya secara reguler kereta api Wijaya Kusuma ini akan melintas langsung di stasiun Kalisat. Seperti itu teman-teman. Nah, kereta api Probowangi akan berangkat nih. Oke, kita akan bergeser ke sana. Bentar. Lah. Oh, pakai ekonomi new generation. Waduh, itu kereta yang gangguan tadi tuh kayaknya tuh. Oh, iya. Iya, kereta yang gangguan tadi tuh pakai ekonomi new generation tuh ya, kereta paling belakang ya tuh. Diganti pakai ekonomi new generation. Mantap lah. Oke, sebentar lagi kereta api Ijen Express akan dipersiapkan masuk di jalur 3 stasiun Kalisat. Ih, sibuk banget lah stasiun Kalisat nih kalau gini. Oke, dari kejauhan kereta api Ijen Express merapat masuk stasiun Kalisat di jalur nomor 3 dengan posisi lokomotif tumben ya, ujung panjang loh. Tuh. Ujung panjang. Kok tumben ya? Ada apa nih? Kereta api Ijen Express kok menggunakan lokomotif ujung panjang? Apakah turntable stasiun Bangil sedang trouble? Atau sedang dalam perawatan? Atau mungkin kereta api Ijen Express habis ganti lokomotif di stasiun Jember? Atau bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Sekarang tanggal 10 September ya. Tanggal 10 September kenapa nih kereta api Ijen Express kok menggunakan lokomotif dengan posisi ujung panjang ya? Tuh. Kereta api Ijen Express ini berhenti normal di stasiun Kalisat dan bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma yang harusnya tidak berhenti ya. Tuh. Posisi lokomotifnya ujung panjang. Membawa 4 kereta ekonomi new generation, 1 kereta makan dan 2 kereta eksekutif stainless steel. Lokomotifnya CC 2019211 milik depo lokomotif Jember itu sendiri. Oke, saat ini pukul 13.02. Nah, kereta api Wijaya Kusuma berangkat terlebih dahulu teman-teman. Setelah kereta api Wijaya Kusuma berangkat, barulah kereta api Ijen Express akan diberangkatkan. Seperti itu ya. Posisi ujung panjang nih posisi paling mantap ya untuk kalian para railfan atau para pecinta kereta api. Posisi yang paling disukai nih, ujung panjang. Atau kalian tuh biasa nyebutnya long hood ya. Long hood. LH atau long hood. Jadi hidung panjang, hood ujung panjang. Ya pokoknya itulah. Kalau para masinis sendiri mengartikan LH itu ujung panjang gitu. Nih. Oke, KA Wijaya Kusuma sudah berangkat
berarti tadi KA Probowangi berhentinya berapa lama ya di Kalisat ya? Kurang lebih sekitar 30 menitan mungkin ya, 30 sampai 40 menitan mungkin ya. Oke, sebentar lagi kereta api Ijen Express akan langsung diberangkatkan. Oke, persiapan berangkat teman-teman. Ya, lokomotif dengan suling khasnya CC 201-9211 yang masih menggunakan suling atau klakson dengan ciri khas Sumatera Selatan ya. Kereta api Ijen Express dengan lokomotif CC 201-9211 berangkat dari stasiun Kalisat. Oke, kesibukan di stasiun Kalisat sudah selesai ya. Mantap. Oke teman-teman, jadi itu dia cerita untuk hari ini di stasiun Kalisat ya. Jadi ada kesibukan yang cukup sibuk sekali, dimulai dari persilangan kereta api Probowangi dan kereta api Pandanwangi, kemudian dilanjutkan persilangan antara kereta api Probowangi dan kereta api Wijaya Kusuma, dilanjutkan lagi persilangan KA Wijaya Kusuma dan kereta api Ijen Express. Ya, sibuk banget ya hari ini stasiun Kalisat. Padahal kalau di daup lain itu udah biasa ya, terutama di daup-daup yang rame. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa di subscribe channelku, nanti dinantikan video-video selanjutnya. Dan terima kasih udah menonton. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.